فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kita melanjutkan ke hadits yang ke-6. Kata Abu Bakar bin Abi Dunya rahimahullahu taala, haddatsana Khalaf ibn Hisham. Menceritakan kepada kami Khalaf bin Hisham. Khalaf bin Hisham ini Ibn Thalab al-Bazzar al-Baghdadi Abu Muhammad. Ya, thiqah. Seorang rawi yang thiqah, terpercaya, ahli qiraah. Ahli qiraah yang terkenal. Ahli qiraah yang terkenal. Ya. Beliau rahimahullahu taala dari rawi Imam Muslim dan Abu Daud. Wafat pada tahun 229 Hijriah. Disebutkan di biografi beliau dari Syiar Alamin Nubala dan Tahdhibul Kamal dari Husain bin Fuhaim, beliau berkata, "Ma ra'aitu ambala min Khalaf ibn Hisham. Kana yabda'u bi ahli al-Qur'an, thumma ya'dhanu li ahli al-hadith, wa kana yaqra'u alaina min hadithi Abi Awanata 50 hadithan." Kata Hasan bin Fuhaim, saya tidak pernah melihat orang yang lebih cemerlang, lebih menonjol daripada Khalaf bin Hisham. Ya, dia ini kalau mengajar, pertama dia mulai dulu dengan orang yang ahli Quran, yang datang belajar Quran kepada beliau. Setelah selesai, baru beliau idinkan ahli hadith. Beliau idinkan ahli hadith untuk mendatangi beliau. Kemudian kata Hasan bin Fuhaim, Khalaf bin Hisham pernah membacakan kepada kami 50 hadits dari hadits Abu Awana. Abu Awana yang guru beliau di dalam riwayat. Akan datang penyebutannya. Baik. Nah, ini menggambarkan dari kehidupan beliau ya. Hidupnya itu mengajarkan Al-Quran dan meriwayatkan hadits. Dan ini dari hal yang luar biasa karena beliau menggabungkan ketokohan di dalam dua hal. Tokoh di dalam panutan di dalam Al-Quran dan panutan juga di dalam hadits. Iya. Dan disebutkan dari hal yang menarik, disebutkan di Syiar Alamin Nubala bahwa Khalaf bin Hisham berkata, "Ashkala alayya babun fin nahwi fa'amfaqtu 80,000 dirhamin hatta hadiktuhu." Kata beliau, ada satu bab dari pembahasan nahwu yang terasa rumit bagi saya. Muskil begitu, kayak rumit, tidak jelas. Maka kata beliau, saya pun mengeluarkan 80.000 dirham untuk biaya perjalanan dan biaya belajar bab nahwu itu, sampai saya ahli pada bab itu. Ya. Dan ini menarik kita perhatikan ya, dari kebiasaan orang-orang terdahulu. Mereka itu menghabiskan hartanya di dalam mempelajari ilmu. Kadang sebagian ahli hadits, untuk satu hadits dia melakukan perjalanan berbulan-bulan. Ya, bisa dibayangkan biaya waktu itu ya. Kalau bukan seperti sekarang ini. Sekarang mau kemana-mana Masya Allah kita gampang ya. Bayar juga tidak terlalu mahal. Seorang melakukan perjalanan yang kalau ditempuh pakai darat, pakai laut mungkin sehari atau 2 hari, dia bisa tempuh dalam 1 jam, 2 jam. Iya. Nah, itu dari kemudahan di masa ini. Dan biayanya juga sedikit. Coba di masa dahulu. Orang melakukan perjalanan penuh dengan bahaya. Nah, ini Khalaf bin Hisham mengeluarkan dana 80.000 dirham untuk mempelajari satu bab dari nahwu. Dari ilmu nahwu saja sampai dia ahli di situ. Ya, karena beliau ini ahli Quran ya. Ahli Quran itu ada hubungannya dengan keindahan bahasa. Dia harus mutkin di dalam hal itu. Kalau dia mau masuk di pembahasan Al-Quran. Iya.
pembahasan Al-Quran. Dia habiskan 80.000 dirham. Ya kalau kita sekarang ini subhanallah ya, kadang ada dari kita kalau ditanya apa bekal kamu untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, dia jawab saya nggak tahu. Kenapa tidak tahu? Tidak pernah belajar. Baik, ada cara mempelajarinya. Ya seorang hanya perlu datang kepada guru, diambil satu buku namanya Thalatsatul Usul, terus dia baca buku itu ke guru, dia pelajari. Itu pendidikan agar supaya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Oh, tidak ada biaya, tidak ada waktu. Ya Masya Allah, kalau hal yang lain terkait dengan dunianya, dia bisa sekolah 6 tahun, SD 3 tahun, SMP, SMA, kuliah, setelah kuliah kursus lagi, ada kegiatan yang diperlukan di dunianya, dia keluarkan biaya. Ya sebagian manusia menjual hartanya, sawahnya, ya untuk hal itu. Padahal itu urusan dunia. Tapi di urusan akhirat, ya sangat zuhud sekali. Kikir sekali mengeluarkan dari apa? Harta untuk mempelajari hal yang merupakan keselamatan akhiratnya. Ya. Kamu sudah kira-kira kalau di sakaratul maut bisa bersyahadat la ilaha illallah? Wah, saya berharap. Ya semua kita berharap. Baik. Apa persiapanmu untuk hal itu? Iya. Nggak ada. Nah, ini keliru ya. Sebab untuk hal tersebut seorang itu perlu mempelajari tentang la ilaha illallah, kandungannya, maknanya, syaratnya. Itu ada buku yang perlu dipelajari, diambil dari guru. Iya. Dan alhamdulillah sekarang banyak guru yang mengajarkan. Tidak ada biaya malah. Cuman memang kadang dia perlu untuk belajar itu, untuk biaya-biaya sekarang mungkin dia perjalanan atau dia berikan waktu khusus untuk hal itu. Iya. Tapi kadang sebagian orang tidak memikirkan tentang hal itu. Padahal itu untuk keselamatannya, supaya dia keluar selamat dari dunia ini menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbeda ya dengan para ulama terdahulu. Kadang satu bab ini pembahasan nahwu ini. Satu bab di pembahasan nahwu. Bukan seluruh pembahasan nahwu, satu bab di pembahasan nahwu. Dia keluarkan 80.000 dirham untuk bisa mempelajarinya dengan benar. Iya. Dan Khalaf bin Hisham ini rahimahullahu ta'ala dari ahli qiraah. Dari ahli qiraah. Beliau dikenal dari salah satu rawi yang meriwayatkan qiraat Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Ya karena Hamzah bin Habib Az-Zayyad ini punya dua jalur riwayat ya. Ada riwayat Khalaf bin Hisham dan ada riwayat Khalad ibn Khalid. Khalad ibn Khalid As-Sayrafi Asy-Syaibani Al-Kufi, Abu Isa. Iya. Dua orang ini meriwayatkan dari Sulaim bin Isa Al-Kufi. Sulaim bin Isa Al-Kufi meriwayatkan dari Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Ini salah satu dari 7 ahli qiraat di qiraat Sab'ah yang masyhur yang dikatakan oleh Imam Syatibi rahimahullahu taala, faminhum budurun sab'atun qad tawassatat sama'al ula wal adli zuhran wa kummala. Ya, laha syuhubun anhas tanarat fanawwarat sawadat duja hatta tafarraqa wanjala. Kemudian beliau katakan wasawfa tarahum wahidan ba'da wahidin ma'athnaini min ashabihi mutamathila takhayyarahum nuqaduhum kulla bari'in walaysa ala qur'anihi muta'akkila. Jadi beliau sebutkan dari orang yang ahli dalam Al-Quran itu ada 7 bulan purnama, 7 bulan purnama yang berada di tengah-tengah langit, ketinggian dan keadilan. Iya. Itu beliau bahasakan untuk 7 ahli qiraah, qurra as-sab'ah. Kemudian dari 7 ini kata beliau laha syuhubun anhas tanarat fanawwarat sawadat duja
hatta tafarraqa wanjala. Dari 7 ini ada lagi cabang-cabangnya kayak bintang-bintang begitu yang terang. Nah, itu ada 14 bintang. Dari 7 ada 14 bintang. Nah, itu maksudnya 14 bintang, 14 orang rawi yang meriwayatkan dari 7 ini. Setiap dari 7 ahli qiraah ini ada 2 riwayat. Ada 2 riwayatnya. Iya. Itu disebut seperti bintang-bintang yang memecah kegelapan malam. Ya, itu bahasa indah ya, membahasakan para ulama ahli qiraah ini. Kemudian Asy-Syatibi sebutkan dari satu persatu. Kata beliau, wasawfa tarahum wahidan ba'da wahidin ma'athnaini min ashabihi mutamathila. Saya akan terangkan nanti satu-satu dari 7 ahli qiraah ini. Setiap dari mereka saya terangkan 2 riwayatnya, 2 rawi yang meriwayatkan bacaan mereka. Ya. Semuanya ini 7 ahli qiraah dan 14 periwayatnya, takhayyarahum nuqaduhum kulla bari'in. Itu dipilih oleh para ulama ahli qiraah. Yang sifat mereka semuanya walaysa ala qur'anihi muta'akkila. Orang yang tidak pernah makan dari Al-Qur'an yang mereka ajarkan. Orang yang dikenal dengan ilmu qiraah benar, zuhud, itu yang dipilih. Begitu masuk di qiraah Hamzah, beliau katakan wa Hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imaman saburan lil Qur'ani murattila rawa khalafun anhu wa khalladun alladhi rawahu Sulaimun mutqanan wa muhassala. Ya, adapun Hamzah, yaitu Hamzah Az-Zayyat, ya betapa mulianya beliau dari orang yang sangat wara, seorang imam yang sangat sabar di dalam mengajarkan Al-Quran, dan beliau orang yang sangat bagus di dalam mentartil Al-Quran. Yang meriwayatkan dari Hamzah ada 2, Khalaf dan Khallad. Inilah Khalaf bin Hisham ini, Al-Bazzar, Abu Muhammad Al-Baghdadi, dan yang kedua adalah Khallad, yaitu Khallad bin Khalid Asy-Syaibani As-Sayrafi, Abu Isa Al-Kufi. Keduanya meriwayatkan dari Sulaim, rawahu Sulaimun. Keduanya meriwayatkan dari Sulaim, yaitu Sulaim bin Isa Al-Kufi, mutqanan wa muhassala. Baik. Jadi itu cerita sederhana ya tentang ilmu qiraah. Kita ini baca Al-Quran di Indonesia itu dari bacaan Hafs, meriwayatkan dari Asim. Ya, Asim bin Abi Nujud itu punya 2 riwayat. Ada riwayatnya Hafs dan ada riwayatnya Syu'bah, Abu Bakar. Iya. Jadi ada 2 riwayat yang kita baca itu adalah riwayat Hafs. Hafs itu sendiri, semua dari 14 ini itu ada 2 jalur riwayat versi. Ada dari jalan Asy-Syatibiyah, dan ada dari jalan Thayyibatun Nashr. Dari jalan Thayyibatun Nashr, Ibn al-Jazari. Baik, jadi kalau seorang ingin mengkhatamkan Al-Quran, dia talaqi semua ilmu qiraah, itu harus dia khatamkan Al-Quran 28 kali dari guru. Untuk 2 jalur riwayat. Dia berhenti pada setiap hurufnya. Jadi kalau dia satu riwayat saya 1 tahun, 28 kali 28 tahun. Iya, kalau dia ingin cepat 1 bulan saja, itu makan 28 bulan. Itu perlu umur, perlu waktu. Jadi ilmu itu luas sekali kalau ingin dipelajari. Luas kalau ingin dipelajari. Jadi luasnya ilmu ini satu saja di sudut bacaan Al-Quran, riwayat-riwayatnya. Ya, belum di pembahasan yang lainnya dari ilmu Al-Quran. Itu bukan di pembahasan ilmu tafsirnya. Itu baru di pembahasan ilmu bacaannya, ilmu qiraatnya. Bagaimana pula dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Iya. Kalau dia seorang penuntut ilmu, waktunya juga belajar ya seadanya, apalagi sering putus-putus, apalagi tidak memiliki kesadaran yang banyak, ya. Maka di dalam ilmu itu ada derajat dan tingkatan. Ya syukurlah seorang itu kalau cinta hadir di majelis ilmu, senang kepada ilmu, menjadi penggembira dalam ilmu, itu hal yang disyukuri. Tapi kalau ingin derajat yang tinggi, ilmu itu ada tingkatan-tingkatan, ada jenjang-jenjangnya. Ya ini bukan saya
memperseram ya wajah dari ilmu, tapi saya terangkan bahwa ilmu itu luas. Ya, luas pembahasannya, luas cakupannya. Supaya seorang itu juga jangan terlalu memudahkan seperti sebagian manusia. Ya, kadang kalau dia sudah punya panggung di sebagian media, punya retorika, ya bisa baca kitab sedikit, seakan-akan dia sudah menjadi Syekhul Islam di jagat raya. Ya, padahal dia nggak ada histori belajar yang benar, menekuni dari ilmu-ilmu agama, ya sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan jalannya para ulama. Ya, semoga Allah memberikan kebaikan dan kemudahan untuk kita semua.